Anda tahu fisioterapi? Fisioterapi, saya pernah dengar Mbak, cuma nggak tahu kayak gimana fisioterapi, saya belum tahu. Untuk fisioterapi ya, kalau untuk fisioterapi sendiri sih sedikit tahu, kalau kurang lebihnya untuk mengobati seseorang agar tidak biasanya terhadap orang yang cedera, atau misalkan ada diagnosa dari dokter yang harus fisioterapi, atau seperti pengobatan secara merehabilitasi. Kalau untuk fisioterapi kardiorespirasi, Itu malah saya belum pernah dengar, itu apa, belum pernah dengar saya. Fisioterapi apa tadi, kardiorespirasi, sedikit tidak ada bayangan untuk itu, jadi saya kurang tahu untuk hal itu. Fisioterapi menurut PMK nomor 65 tahun 2015 adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi sepanjang rentang kehidupan. Menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan, fisik, elektroterapis, mekanis, pelatihan fungsi, dan komunikasi. Menurut PMK nomor 65 tahun 2015 adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Organisasi Dunia untuk Fisioterapi mendirikan WCPT atau World Confederation for Physical Therapy pada tahun 1951 sebagai wadah untuk fisioterapis di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia terdapat IFI atau Ikatan Fisioterapi Indonesia. IFI bertujuan untuk mewujudkan kesehatan nasional melalui pelayanan fisioterapi yang profesional, mandiri, bermartabat. Bidang peminatan fisioterapi dalam WCPT terdiri dari 14 item, yaitu acupuncture, aquatic, cardiorespiratory, electrophysical, HIV/AIDS, oncology, hospice and palliative care, mental health, musculoskeletal, neurology, occupational health and ergonomics, older people, pediatrics, pelvic and women's health, private and practice, and sports. The International Confederation of Cardiorespiratory Physical Therapists atau disingkat sebagai ICCRPT secara resmi didirikan sebagai subgrup WCPT pada Juni 2011 di Amsterdam sebagai organisasi internasional yang mewakili fisioterapis dengan minat khusus pada kardiorespirasi. Organisasi profesi fisioterapi kardiorespirasi di Indonesia dikenal sebagai PAFKRI atau Perhimpunan Fisioterapi Kardiorespirasi Indonesia, didirikan pada tanggal 26 Maret 2016 di Solo, yang memiliki tujuan menghimpun, membina, mengembangkan, dan mengamalkan iptek di bidang fisioterapi kardiorespirasi untuk mencapai masyarakat sehat produktif. Perhimpunan Fisioterapi Kardiorespirasi pada tahun 2016 menentukan standar praktek fisioterapi kardiorespirasi sebagai berikut. Standar 1. Pencegahan primer resiko kardiorespirasi dan peningkatan pemeliharaan fungsi kardiorespirasi. Standar 2. Gangguan kapasitas aerobik atau daya tahan jantung paru pada penurunan kondisi fisik. Standar 3. Gangguan ventilasi, respirasi atau pertukaran gas dan kapasitas aerobik atau daya tahan jantung paru sehubungan dengan disfungsi jalan nafas. Standar 4. Gangguan kapasitas aerobik atau daya tahan jantung paru sehubungan dengan disfungsi atau kegagalan pompa kardiovaskuler. Standar 5. Gangguan ventilasi dan respirasi atau gas efek sehubungan dengan kegagalan pernafasan.
Standar 6, gangguan ventilasi, respirasi atau pertukaran udara, dan kapasitas aerobik atau daya tahan jantung paru sehubungan dengan kegagalan pernafasan pada neonatus. Standar 7, gangguan sirkulasi dan antropometri dimensi sehubungan dengan gangguan sistem limfatik. Standar 8, gangguan kapasitas aerobik, kinerja otot, integumen integritas, dan mobilitas sehubungan dengan gangguan vena perifer. Standar 9, gangguan kapasitas aerobik, kinerja otot, aliran darah di kaki, integumen integritas, dan mobilitas sehubungan dengan gangguan arteri perifer. Dan standar 10, penggunaan alat bantu dan lingkungan. Fisioterapi kardiorespirasi memandang kapasitas gerak dan fungsi tubuh yang tidak terlepas dari kemampuan kerja jantung paru yang dimana merupakan hak asasi manusia sebagai esensi hidup, produktif, dan sejahtera. Proses pelayanan fisioterapi kardiorespirasi. Menurut PMK nomor 65 tahun 2015, dalam proses pelayanan fisioterapi, seorang fisioterapis berwenang untuk melakukan asesmen, penegakan diagnosa, perencanaan intervensi, evaluasi, dan komunikasi, edukasi, serta dokumentasi. Dan diagnosis fisioterapi berupa adanya gangguan dan atau potensi gangguan gerak dan fungsi tubuh, gangguan struktur dan fungsi, keterbatasan aktivitas fungsional dan hambatan partisipasi, kendala lingkungan dan faktor personal yang berdasarkan International Classification of Functioning, Disability and Health, atau berkaitan dengan masalah kesehatan sebagaimana tertuang pada International Statistical Classification Diseases and Related Health Problem. Tujuan pelayanan fisioterapi memberikan pelayanan fisioterapi pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, serta memecahkan masalah dan kebutuhan kesehatan gerak fungsional tubuh manusia dengan menerapkan ilmu pengetahuan teknologi fisioterapi secara aman, bermutu, efektif, dan efisien. Dengan pendekatan holistik paripurna, dituntun oleh kode etik berbasis bukti, mengacu pada standar atau pedoman, serta dapat dipertanggungjawabkan. Fisioterapi. Pilih fisioterapi. Pilih fisioterapi. Pilih fisioterapi. Pilih fisioterapi. Bergerak, bermanfaat, bermartabat.